Halo sobat guys, apa kabar? Sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Gratis nggak pakai biaya, oke? Selamat menonton. Halo sobat guys, kembali lagi di channel saya Regen Asmara. Kali ini saya akan mereview sepeda Trio Fairman Elite T120 yang BC series atau 2020. Sepertinya ada beberapa perubahan terutama di bagian fork dan rim shock. Nah, apa saja perubahan yang dipakai di Fairman Elite T120 yang tahun 2020 ini? Ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan skip. Masih menggunakan aluminium 6061 yang sudah melalui proses hand forming. Untuk teknologinya masih menggunakan teknologi 4-bar suspensi system ya. Dan di bagian head tube-nya masih menggunakan head tube taper 44 x 56 mm. Untuk kabelnya ini sudah masuk ke dalam atau internal cable routing. Tidak ada perubahan untuk di bagian frame-nya masih sama dengan versi yang 2019. Di bagian rear shock ini menggunakan Exafoam 582 dengan headway-nya 190 mili. Ini sudah air suspensi dan ada fitur open dan lock. Namun untuk Exafoam ini belum ada fitur rebound-nya, cuma ada fitur lock dan open, yaitu minusnya untuk Exafoam. Ini dia untuk perubahannya yang dipakai di Fairman Elite ya. Sebelumnya masih menggunakan DNM AOY 38 kalau nggak salah. Nah, untuk yang versi terbaru ini menggunakan Exafoam 582. Kurang lebih fiturnya sama, hanya minusnya nggak ada rebound. Oke, selanjutnya ke bagian fork. Untuk Fairman Elite yang 2020 ini menggunakan X Hybrid 34. Di sini fiturnya ada air suspensi dan ada fitur lock dan open sama dengan yang rear shock. Namun untuk fork ini juga nggak ada reboundnya. Hanya saja untuk yang seri terbaru forknya sudah air suspensi dan untuk travelnya 120 mili. Untuk drop outnya masih quick release non boost ya. Diameter asnya 34 mili dan ini cukup lumayan besar untuk Fairman Elite yang ini asnya. Nah, itu dia ya untuk perbedaan di bagian fork. Sebelumnya masih menggunakan RST, namun yang terbaru ini menggunakan X Hybrid 34 yang sudah air suspensi. Oke, selanjutnya di bagian shifter masih menggunakan Shimano Deore M6000, kombinasi depan single dan belakangnya 10 speed. Tidak ada perubahan untuk bagian shifter, masih menggunakan Shimano Deore M6000. Dan untuk bagian brake set juga sama, masih menggunakan Shimano MT200. Ini mungkin setara dengan Shimano Altus. Tidak ada perubahan. Lumayan cukup oke untuk Shimano non series ini, lumayan pakem. Tapi ya ala kadarnya untuk Shimano MT200. Oke, selanjutnya saya akan pindah ke bagian crank. Nah, untuk bagian cranksetnya menggunakan Pro Wheel Cam dengan armnya 170 mili. Masih menggunakan BB Holotech. Untuk ukuran chainringnya 32T. Ini sudah narrow dan tidak ada perubahannya untuk bagian crank ini. Masih menggunakan Pro Wheel Cam. Ini cukup lumayan loncat untuk BB-nya. Di bagian kokpit ini menggunakan handlebar trim dengan lebarnya 750 mili.
menggunakan flat bar ya. Untuk diameter tengahnya 31,8, dan untuk bagian stem ini menggunakan stem real. Untuk panjangnya 60 mili dan diameternya juga 31,8 atau oversize. Nah, ini untuk stangnya kelihatannya ada beda ya dengan versi yang lama. Untuk yang terbaru ini menggunakan flat bar dan lebarnya kelihatannya sedikit lebih lebar ketimbang yang tipe lama, yaitu sekitar 730, sedangkan yang terbaru ini 750 mili. Selebihnya masih sama, bagian stem juga sama. Di bagian RD-nya masih menggunakan Shimano Liore M6000. Ini medium catch, sudah ada fitur lock-nya, dan ya untuk RD ini nggak ada perubahan ya, masih menggunakan Shimano Liore. Dan di bagian sprocketnya juga sama, masih menggunakan sprocket Grid Depth dengan ukurannya jumlahnya 10 speed, ukurannya 1146T. Selebihnya untuk gear set dan shifter dan rem masih sama dengan versi yang lama, yaitu masih menggunakan Shimano Liore 1x10 speed. Selebihnya itu ya. Kita pindah ke bagian hubnya. Untuk bagian hub rehab juga ini yang depan masih menggunakan hub no label. Untuk lebarnya 100 mili, dan yang belakang ini masih sama juga menggunakan rehab no label. Untuk lebarnya yang belakang ini 135 mili. Ini non boost dan masih QR. Selanjutnya untuk bagian velg, ini velgnya alloy 32 hole, bahannya alloy ya, diameternya 27,5. Sedangkan di bagian ban luar atau tayarnya ini menggunakan Kenda Slide Stick. Untuk diameternya 27,5, lebarnya 225. Untuk bagian seat post ini menggunakan seat post trail, bahannya alloy. Untuk diameternya sendiri 30,9, panjangnya kira-kira 350 mili. Nah, ini ada sedikit perubahan di bagian saddle. Ini saddlenya keluaran baru, mungkin bisa dibilang trail juga, cuman nggak ada logo trailnya di sini, nggak ada brand trailnya, polos hitam, lumayan empuk, dan kemungkinan ini ada jelnya ya, karena ditekan gini langsung balik. Oke. Untuk pedal, ini pedalnya aluminium standar ya, ini masih pelor juga, belum seal bearing. Di bagian disc brake masih menggunakan disc brake 160 mili. Untuk yang bagian depan menggunakan 180 mili atau 7 inci. Ini masih menggunakan 6 bolt atau 6 baut. Untuk harga trail Fairfan Elite T120 2020 ini dibanderol dengan harga Rp7.940.000. Dari segi frame nggak ada perubahan, masih menggunakan frame alloy, dan ini masih belum push ya. Jadi lebar depannya 100 mili dan belakangnya 135 mili. Jadi untuk Fairfan Elite ini fix nggak bisa dibikin bus GR atau bus TA. Oke, untuk berat Fairfan Elite T120 yang tahun 2020 ini beratnya sekitar 14,4 kg. Cukup lumayan ringan untuk sekelas sepeda XC yang masih di bawahnya Recoset. Namun ya untuk port suspensinya sudah menggunakan air suspensi. Oke, sekian dari saya untuk review kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka silahkan like. Oke, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berolahraga.
Salam dua pedal dan dos gandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.